Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Suara Kala. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, serta lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya dari channel ini. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, bisa langsung mampir ke akun Twitter atau X di @nitrasandekala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Aku hanya berdiri di ambang pintu, mencari keberadaan Ratih. Namun yang kutemui hanyalah kesunyian. Beberapa kali aku menyorot senter ke segala sisi, bahkan ke arah keranda di ujung ruangan itu. Ingin sekali rasanya aku pergi dari tempat ini sesegera mungkin. Tapi hanya Ratih satu-satunya orang yang bisa membantuku menemukan bocah sialan itu. Krek. Aku terlonjak kaget. Spontan saja, aku sorotkan cahaya senter ke arah keranda bambu di ujung ruangan. Sial, kenapa siluet yang ditimbulkan dari cahaya senter membuat bulu kuduku meremang hebat? Bayangkan saja, seorang diri di makam tua seperti ini, dengan keranda bambu dan semua kejadian yang baru saja kualami. Bangsat, kalau bukan karena sakti, aku tak sudi berada di tempat ini lagi. Ratih, panggilku segera saat ku dapati ada sesuatu yang bergerak pelan. Bodoh, tidak mungkin Ratih bersembunyi di dalam keranda itu kan? Segera saja aku melangkah meninggalkan tempat terkutuk ini. Persetan jika itu adalah Ratih. Aku sudah sangat muak dengan semuanya. Hingga saat aku hendak melangkah meninggalkan Cungkup, sekelebat bayangan muncul di benakku. Gambaran di mana Sakti sedang meringkuk ketakutan. Alah, sial. Umpatku kembali menoleh ke arah Cungkup. Bagaimana ini? Aku sama sekali tak punya pandangan akan pergi kemana. Apa aku kembali saja ke rumah Nek Maria? Seakan kejadian aneh tak bisa hilang begitu saja. Belum sempat aku berjalan menjauh, sayup-sayup telingaku menangkap suara gamelan dari arah dalam Cungkup. Keningku mengernyit, menatap kembali ke arah Cungkup. Tenang Sita, mungkin itu adalah suara radio dari desa. Ucapku lirih menenangkan diri. Cing! Aku tersentak kaget saat ku dengar suara lonceng berbunyi. Tak berani mengalihkan pandangan dari pintu Cungkup, berharap ada seseorang selain diriku. Ku tengok ke arah belakang, namun yang kutemukan hanya keheningan. Bahkan suara hewan pun tak terdengar sama sekali. Suara itu kembali muncul. Tetapi tunggu, aku mengenali suara terakhir itu. Sakti? Ucapku lirih, teringat dengan suara cambukan yang sering bocah itu mainkan. Tanpa berpikir, aku segera berlari ke arah Cungkup lagi. Membuka pintu dan langsung masuk ke dalam. Namun yang terjadi justru membuatku diam terpaku. Kini kudapati ada beberapa orang di sana, termasuk Sakti dengan pecut dan mainan kuda lumpingnya. Bodoh, aku tak menyadari sejak kapan lampu di dalam Cungkup nyala. Padahal sebelumnya ruangan ini begitu gelap. Cering, start. Sakti dengan lincahnya menari, melompat mengikuti irama gamelan itu. Ia mengapit kuda lumpingnya, membuatku begitu takjub hingga lupa dengan apa yang kulihat bukanlah sebuah kenyataan. Sakti berhenti. Ia menoleh ke arahku segera. Dan disinilah
aku baru tersadar bahwa bocah itu bukanlah Sakti, melainkan seorang bocah dengan banyak lumuran darah di wajahnya. Bibirnya sobek hingga ke ujung telinga, giginya runcing tidak rata dengan mata putih yang begitu mengerikan. Sering, bocah itu kembali menghentakkan kakinya dan terus menatap ke arahku. Suara lonceng kaki itu terus saja berbunyi. Bocah itu kembali menari, semakin lama gerakannya semakin cepat. Bahkan aku dibuat pening dengan suara yang ia ciptakan. Niat hati ingin memintanya untuk berhenti menari, tapi belum sempat aku membuka mulut, terdengar kembali bunyi gong yang memekakan telinga. Dari mana semua ini muncul? Kenapa aku bisa melihat hal-hal seperti ini? Duh Gusti, tolong. Suara gong itu kembali berbunyi. Kini bocah laki-laki itu berdiri diam, tangannya mengacung ke arah keranda. Di sana terlihat 7 buah kepala yang diletakkan tepat di sisi keranda. Mulai dari kepala Pak Suhar, Najib, Om Panca, Sakti. Bangsat, apa itu? Kenapa ada sesuatu yang membuat nyaliku benar-benar menciut? Kemudian yang paling membuatku takut, tanpa kusadari keenam sosok itu sudah berdiri berjejer di sisi keranda. Tanpa aba-aba, salah satu dari pembawa keranda itu bergerak perlahan tanpa suara. Kepalaku menggeleng segera, memintanya agar tidak melakukan apapun. Tetapi percuma, sosok pembawa kendi itu terus saja bergerak. Bahkan dengan santainya dia mengguyurkan darah dari dalam kendi ke atas masing-masing kepala. Setelahnya ia menatapku, kemudian mengambil satu benda yang tak bisa kulihat dengan jelas bentuk dan rupanya, lalu memberikan kepada bocah itu. Tolong, tolong, siapapun tolong aku. Batinku menjerit ketakutan. Entah sejak kapan dalam sekedipan mata, bocah itu sudah berdiri tepat di hadapanku. Lalu ia mengangkat tangan kecilnya ke atas, seolah memintaku untuk melihat benda yang ia bawa. Seketika aku menjerit tanpa menimbulkan suara. Gila, bagaimana bisa kepalaku ada di situ? Penuh dengan lumuran darah, bahkan aroma busuk yang keluar begitu hebat. Matimu, kematianmu, bisik bocah itu dengan seringai yang benar-benar mengerikan padaku. Sita, ucap seseorang bersamaan kurasakan ada sentuhan di pundakku. Aku terhenyak. Seketika semua kejadian tadi lenyap. Bahkan suara gamelan itu juga hilang, serasa ditelan bumi. Ratih? Tanyaku kaget. Ratih tidak menjawab. Ia terus menatapku dengan pandangan aneh dan tak terbaca. Sapa kowe? Siapa kamu? Tanyaku sekali lagi. Ratih bergeming. Justru ia menarik rambut panjangnya ke arah depan dan menyisirnya dengan jemarinya yang begitu lentik. Ratih! Sentakku. Cungkup ini makam dari sesepuh desa. Dia mati di sini, di atas makam ini. Kepalanya terpotong dengan posisi duduk bersila. Ucap Ratih tiba-tiba. Hah? Apa maksudmu? Tanyaku sekali lagi. Dulu sekali,
ada sekelompok orang yang sudah hampir putus asa dengan keadaannya. Bahkan keserakahan mereka membuat hidup orang sengsara. Lanjut Ratih tanpa menghiraukan ucapanku tadi. Semua manusia itu sudah dibutakan oleh dunia. Mereka meminta kepada yang tak seharusnya. Dan disinilah aku menjaga mereka agar tak bisa keluar kembali. Lanjut Ratih. Menjaga? Menjaga apa? Jangan membual. Ucapku mulai tak tahan. Kromoleo, kata Ratih sambil menunjuk ke arah keranda. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, Ratih sudah berbicara lagi. Kali ini dengan suara keras penuh penekanan. Goleo bocah lanang kae. Eling nganti malam selosok kliwon. Yen ora bakal kedadean maneh. Kromoleo sek bakal dadi penondo. Cari anak laki-laki itu. Ingat sampai malam Selasa Kliwon. Kalau tidak akan terjadi kembali. Kromoleo lah yang menjadi penanda. Ucap Ratih. Aku mengerjap, tak menyangka. Setelah mengucapkan kalimat panjang tadi, sosok perempuan itu tiba-tiba hilang entah kemana. Demit bangsat, umpatku langsung berlari keluar cungkup. Aku sudah benar-benar muak sekarang. Bagaimana bisa aku menjadi seperti ini? Dan kini sudah jelas bahwa Ratih memang bukan manusia. Sekarang, apa yang harus aku lakukan? Dan kemana aku harus mencari Sakti? Kenapa pula aku harus diperlihatkan semua ini? Bangsat! Teriakku kencang sampai menggema keras. Napasku memburu, ingin sekali menumpahkan semua kemarahan dan ketakutan ini. Tapi kepada siapa? Dan bagaimana aku menyelesaikan ini semua? Sudah tahu apa sebetulnya tempat ini? Ucap seseorang dari kegelapan. Kuarahkan cahaya senter ke arah sumber suara. Tampak seorang laki-laki berdiri dalam keremangan pohon. Tangannya bersedekap di dada, raut wajahnya datar, dengan pandangannya terus menatap ke arah cungkup. Najib, panggilku kaget. Sudah bertemu dengan apa yang kamu cari? Masih menganggap tempat ini kamar tidurmu? Tanya Najib sambil berjalan mendekat ke arahku. Kuperhatikan wajah laki-laki ini. Raut wajahnya berbeda sekali ketika di rumah nenek. Kali ini dia jauh lebih tenang dan berwibawa. Andai sekarang situasinya berbeda, pasti Najib akan tampak sekali mempesona. Apa maksudmu? Tanyaku pura-pura tak mengerti. Jangan berlagak bodoh. Sekarang situasinya semakin rumit. Kalau warga sampai tahu Kromoleo muncul kembali, bisa jadi bukan demit itu yang membunuh kita, tapi warga desa sendiri. Ucapnya lugas. Aku tak peduli dengan warga desa. Penting sekarang bagaimana cara menemukan Sakti. Ucapku masih terus menyorot tubuh laki-laki di depanku ini. Percuma, anak itu gak akan ketemu. Mau dicari dimanapun, juga gak akan ada hasilnya, kata Najib. Aku melangkah maju, mencengkeram baju Najib. Pandanganku terpancang lurus ke manik matanya. Brengsek, di mana Sakti? Tanyaku penuh penekanan. Najib menghempaskan cekalanku dengan kasar. Jangan sembarangan menuduh Doro Putri, katanya. Lalu apa maksudmu bicara seperti tadi ya?
Tanyaku sengit. Kalau Kromo Leo menandai orang-orang yang bakal menjadi korban, bagaimana kalau demit itu juga bisa menuntun kita kepada siapa yang sudah melakukan ini semua? Tanya Najib serius. Aku terhenyak. Sedikit lebih lama mencerna kata-kata Najib barusan. Aku belum paham. Semua kejadian ini benar-benar di luar logika manusia. Dari mulai mimpi, pertemuan dengan Ratih, hingga kejadian bersama Sakti. Bagaimana caranya? Tanyaku penasaran. Bukankah kamu mendengar suara mereka? Maksudmu? Tanyaku yang masih bingung. Melok apa pati? Kata Najib lirih. Dahiku mengernyit. Maksudmu aku harus mengikuti kemana mereka pergi? Tanyaku. Najib mengangguk singkat. Tapi bagaimana? Tanyaku yang masih kebingungan. Sebentar. Maksudku, bagaimana cara mengikuti demit? Bukannya mereka tak kasat mata. Ide macam apa ini? Kita lakukan satu ritual agar kamu bisa seutuhnya melihat mereka. Bagaimana? Kalau kamu bukan pengecut, aku yakin Sita yang berani ini bakal mau melakukan semuanya demi Sakti. Ucap Najib. Ku pertimbangkan sesaat, otakku segera mencerna dengan cepat. Ingin rasanya aku menolak. Toh, semua tidak ada hubungannya denganku kan? Aku pergi ke kota pun, mereka tak bakal bisa menemukanku. Tetapi sekelebat bayangan Sakti muncul kembali, membuatku spontan mengangguk. Baik, kalau begitu ayo kita lakukan, ajakku. Najib menggeleng. Kenapa aku harus ikut? Atau kamu berharap aku mau menikah denganmu? Tanyanya. Aku melongo. Sedang bicara apa dia? Bukannya tadi ia memintaku untuk melakukan sebuah ritual? Batinku. Kan kamu yang memulai. Jadi kamu juga yang harus mengakhiri. Aku tak sudi masuk ke tempat terkutuk itu, kata Najib menyeringai. Pengecut. Katakan saja bagaimana caranya, biar kulakukan sendiri. Ucapku sambil menoleh ke arah Cungkup. Sejenak aku berpikir. Aku melihat ada bayangan Ratih berdiri di sana, walaupun tak terlihat jelas raut wajahnya. Ambil kain yang diikat di salah satu rangka keranda itu. Ambil juga bambunya. Setelah itu, ikuti kemana Kromo Leo pergi. Saat kamu tahu korban yang dituju, segera tancapkan bambu itu di depan rumahnya, kata Najib. Hanya seperti itu. Tantangku mulai muak dengan laki-laki ini. Najib terlihat mengangguk. Ada satu pantangan. Ketika kamu melakukan itu semua, jangan sampai Kromo Leo tahu kalau kamu mengikuti mereka. Katanya serius. Hah? Maksudnya gimana? Jangan sampai Kromo Leo tahu kalau aku sedang mengikuti mereka. Tapi gimana caranya? Mereka kan demit. Jangan membual. Demit itu bakal tahu kalau aku ngikuti mereka. Tukasku segera. Benar kan? Selama ini aku cukup sering melihat film horor. Dan dengan pemikiranku yang logis pun, tak mungkin kita bisa membodohi demit kan? Sita. Aku dengar dari Panca kalau kamu wanita cerdas. Tapi sepertinya ungkapan orang tolol lebih cocok untukmu. Aku sudah bilang kan, kita lakukan ritual. Cemooh Najib. Jangan berbelit bangsat, katakan saja, ritual apa itu? Umpatku mulai meledak. Najib tampak mempertimbangkan.
Kepalanya meneleng ke kanan dan ke kiri bergantian seolah sedang menilaiku. Yakin mau melakukan ini semua? Tanya Najib. Hah, sudahlah, jangan banyak bicara. Katakan saja. Benar-benar manusia ini, kenapa malah mengulur waktu dan membuat sesuatu yang tidak penting? Baik, tetapi berjanjilah untuk mengikuti semua perintahku. Apapun yang aku minta, kamu gak boleh menolak. Dan jika sudah melakukan ritual ini, kamu tak boleh berhenti di tengah jalan. Aku mengangguk kaku, mengiyakan semua yang diucapkannya. Kalaupun bukan karena sakti, mana mungkin aku mau. Sekarang kita pulang ke rumah nenekmu. Dan jangan bilang apapun kepada siapapun. Paham? Ucap Najib sambil berpaling dan mulai melangkah pergi. Aku diam, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh laki-laki ini. Kembali ku tengok ke arah Cungkup dan ternyata Ratih masih berdiri di sana memerhatikan kami sejak tadi. Setelah sampai ke rumah Nekmar, ternyata ku dapati rumah sudah penuh dengan beberapa tambahan orang. Assalamualaikum, ucap Najib. Waalaikumsalam, jawab mereka serempak. Sita, bagaimana? Tanya Bule Fatma. Aku menggeleng, menegaskan bahwa tidak menemukan petunjuk apapun. Sita, ini Pak Kades, dan ini adalah Mbah Suki, sesepuh desa ini. Jelas Nekmar. Aku hanya mengangguk sopan, tak bertanya lebih jauh. Biarlah, aku sudah berjanji untuk tak mengutarakan apapun kepada siapapun. Bagaimana Cip? Ada petunjuk? Sudah dicari di semua tempat? Tanya Pak Kades. Kami kembali ke Cungkup itu, tapi tidak ada siapapun, jawab Najib. Pak Kades mengangguk singkat, kemudian berpaling ke arah Om Panca. Panca, meskipun ini bukan hal biasa, aku menyarankan untuk tetap melapor ke polisi. Terlepas dari cerita kalian, aku takut kalau ini memang kasus penculikan, kata Pak Kades menjelaskan. Ia menatapku sesaat. Sejujurnya aku paham kalau Pak Kades mencurigaiku sebagai dalang dari semua ini. Tapi bagaimana kalau anakku memang benar dijadikan tumbal? Tanya Bule Fatma gemetaran. Jangan bicara sembarangan. Pinta Nekmar langsung mendekap Bule Fatma. Aku akan mencoba berkomunikasi dengan mereka. Jelas Mbah Suki. Mereka? Siapa yang dimaksud mereka oleh Mbah Suki? Apakah orang tua ini memang benar bisa berkomunikasi dengan makhluk astral? Sekarang kalian beristirahatlah, ucap Mbah Sugi sambil berdiri dan berpamitan pulang. Setelah kepergian mereka, aku langsung membersihkan diri dan masuk ke dalam kamar. Kepalaku sangat pening, memikirkan semua kejadian yang tidak masuk di akal ini. Begitu pula memikirkan ritual yang akan kujalani. Sakti, kenapa membuat banyak orang begitu repot? Awas saja, kalau ketemu bakal ku gantung bocah itu dengan posisi terbalik. Pagi menjelang, aku terbangun dengan kondisi kebingungan, mencoba mencerna kenapa perasaanku begitu gundah. Kuhela napas panjang, lalu bergegas keluar kamar. Tapi tak mendapati siapapun kecuali Nekmar yang sedang sibuk di dapur. Nek? Dok, sarapan dulu. Panca dan Fatma sedang ke kantor polisi. Jelasnya sebelum aku bertanya. Ku ikuti perkataannya. Meski tidak bernafsu, aku harus mengisi perut untuk menambah energi.
Siapa tahu ritual yang akan kulakukan akan menguras tenaga. Najib itu pemuda yang tekun, nenek yang mengurusnya sejak kecil. Kata Nek Mar tiba-tiba. Memangnya kenapa, Nek? Tanyaku tak paham dengan arah pembicaraannya. Nenek sudah tua, Dok. Nenek tidak mau kamu hidup sendiri setelah ini. Dahiku berkerut. Sepertinya aku tahu arah pembicaraan ini. Maksudnya, tanyaku memastikan. Mau ya, Dok, kamu nenek nikahkan dengan Najib? Ucap Nek Mar serius. Aku menghela napas panjang. Benar kan kalau nenek serius dengan ucapannya semalam? Apa harus dibicarakan sekarang, Nek? Toh Sakti juga belum ketemu kan? Kataku mencoba mengelak. Sita, sudah cukup nenek kehilangan Tati. Nenek mohon, mau ya kamu nikah sama Najib. Soal Sakti, nenek yakin pasti kalian bisa menemukannya. Kupandangi raut wajah tua itu. Aku masih tidak paham kenapa Nek Mar bisa berbicara sampai seperti itu. Tapi haruskah aku mengalah? Toh, aku tak pernah mengenal Najib. Menikah itu bukan hal yang main-main kan? Ya sudah, terserah nenek saja, jawabku akhirnya. Ya lebih baik seperti ini dulu, baru setelah Sakti ketemu, aku akan kembali membicarakannya. Matur nuwun ya, Dok, ucap Nek Mar memelukku erat. Setelahnya aku kembali ke kamar, berniat pergi ke Cungkup untuk mencari petunjuk. Namun saat hendak pergi, ternyata Najib sudah berdiri di teras rumah. Ayo, ucapnya saat melihatku dan langsung melangkah pergi. Aku tak menjawab, jengkel dengan sikap laki-laki itu. Kalau bukan karena Sakti, aku tak bakal sudi menerima perintahnya. Beberapa menit kami berjalan, akhirnya sampai di sebuah rumah sederhana, di mana dindingnya hanya separuh, sisanya tertutup oleh papan kayu. Rumah siapa? Tanyaku. Najib tak menjawab. Ia sekadar menggerakkan dagunya, memintaku agar masuk ke dalam. Dan siapa sangka, ternyata sudah ada Om Panca dan Pak Kades di sana. Om Panca? Sita kira masih di kantor polisi, kataku. Sita, duduk dulu, pintanya padaku. Segera ku tengok ke arah Najib untuk meminta penjelasan. Namun sepertinya laki-laki ini tak mau memberitahu. Kenapa, Om? Sudah, kita tunggu Mbah Sugi dahulu, kata Om Panca. Beberapa menit berselang, kami hanya diam sibuk dengan pikiran masing-masing. Hingga sudah siap, ucap suara dari arah dalam rumah. Aku berpaling bergantian menatap Om Panca, Najib, dan Pak Kades untuk meminta penjelasan kepada mereka. Tetapi tak satu pun membuka suara. Siap apanya? Tanyaku penasaran. Sita, maaf karena sudah meminta hal besar. Tapi tolong bantu Om untuk menemukan Sakti ya, ucap Om Panca getir. Memangnya sejak kemarin kita ngapain? Main petak umpet? Tanyaku kesal. Mereka semua diam. Terlihat Om Panca begitu keluh untuk berbicara. Om Panca menghela napas panjang. Matanya tertuju tepat ke arahku. Semalam Najib sudah memberitahumu soal ritual itu, tanya Om Panca padaku. Aku mengangguk kaku, menunggu penjelasan darinya lebih jauh. Sebab aku tak mengerti
Bukannya Najib meminta untuk tak menceritakan apapun kepada siapapun. Kenapa Om Panca tahu soal ritual itu? Apa kamu bersedia? Tanya Om Panca. Langsung saja Om, apa yang harus kulakukan untuk menemukan sakti? Ucapku tak sabaran. Om Panca tampak mengumpulkan keberanian. Cukup lama aku menunggu kelanjutannya. Menikahlah dengan Najib dan lakukan ritual itu, ucap Om Panca dalam satu tarikan napas. Hah? Menikah? Apa maksudnya? Tanyaku kebingungan, bergantian menatap satu persatu orang yang ada di ruangan itu. Jangan salah sangka, aku tak pernah meminta ini semua. Kalau bukan karena aku sudah ditandai, aku pun tak sudi. Lihat saja dandananmu, jauh dari kata menawan, tukas Najib kejam. Aku melotot ke arahnya. Jauh dari kata menawan katanya. Hei, apa kabar dengan dandananmu? Batinku. Sebentar Om, tolong jelaskan dulu. Ucapku mencoba setenang mungkin. Om Panca kembali menarik napas. Ia menoleh ke arah Mbah Sugi yang diberikan anggukan persetujuan. Dulu sekali pernah terjadi hal serupa. Warga desa dihebohkan dengan kemunculan demit pembawa keranda. Satu persatu warga desa meninggal dalam kondisi tak lazim. Jelas Om Panca menerawang. Terus, apa hubungannya aku menikah dengan orang itu? Tanyaku sambil menunjuk ke arah Najib dengan dagu. Dok, sik sabar, ucap Mbah Sugi saat aku mulai menyela. Kamu ingat, kenapa memimpikan ke Romo Leo dan ibumu? Tanya Om Panca padaku. Memoriku mundur ke belakang, mengingat mimpi yang kualami beberapa waktu lalu. Kejadian di mana aku selalu melihat sosok ibu yang tergantung di atas buah keranda bambu. Tidak akan pernah lepas ikatan yang terjadi antara Romo Leo dan keluarga kita, Nduk. Seharusnya ibumu yang melakukan ini semua dulu. Tetapi dia memilih untuk pergi mengakhiri hidupnya. Kami hanya bisa menahan agar demit itu tak kembali keluar dari tempatnya. Tapi sepertinya semua sudah berubah. Ada seseorang yang sengaja melakukan ritual serupa dengan apa yang sudah dilakukan oleh buyut kita. Jelas Om Panca. Bak disambar petir, seketika aku diam 1000 bahasa. Ikatan dengan demit. Apakah ini jawaban kenapa mereka selalu menghantuiku? Waktunya semakin sempit. Tolong, kalau sakti tidak ditemukan sampai malam Selasa Kliwon, bukan hanya keluarga kita, tetapi warga desa bakal mendapat malapetaka, ucap Om Panca. Lalu setelah menikah dengannya, apa yang harus kulakukan? Menjadi istri yang taat pada suami? Tukasku jengkel. Sungguh, kalau begini caranya, ini adalah sebuah persekongkolan. Aku tak harus bertanggung jawab untuk keselamatan semua orang di desa ini kan? Setelah kalian menikah, kita lakukan ritual di cungkup itu, seperti yang diucapkan Najib kemarin. Jelas Om Panca. Om, tapi ini soal masa depan Sita loh. Jangan bercanda lah. Kataku mulai naik pitam. Om yang akan bertanggung jawab, Nduk. Om pastikan Najib adalah orang yang layak. Semua biaya kehidupan kalian sementara akan Om tanggung, katanya sembari memohon. Aku segera melotot ke arah adik ibuku itu.
Apa ini tujuan mereka untuk mengajakku datang ke desa ini? Tapi kenapa harus dia? Tanyaku penasaran. Karena buyutnya juga melakukan ritual serupa, ucap Basugi. Aku mendengus kesal. Tanganku spontan saja memijat pelipis. Lalu kalau mereka yang melakukan, kenapa aku dan Sakti yang menjadi korban? Ternyata benar ucapan Ratih. Manusia memang serakah dan siap melakukan apapun demi tujuan mereka tercapai. Cita? Tanya Om Panca. Aku menggeleng. Tidak tahu harus berucap apa lagi. Bahkan aku juga bingung mesti bertindak seperti apa. Kenapa semua bisa terjadi seperti ini? Sita, tolong, pintanya sekali lagi padaku. Tapi aku masih tidak paham, Om. Kenapa harus aku? Dan kenapa Sakti yang harus menjadi tumbal terakhir? Tanyaku penasaran. Aku menatap bergantian, mulai dari Om Panca, Najib, Basugi, bahkan Pak Kades yang sejak tadi hanya diam tak bersuara. Seperti yang kubilang tadi, seharusnya ibumu yang melakukan ini semua. Tetapi bapak dan ibuku justru membuat Tati keluar dari desa ini. Ucap Om Panca mulai tampak frustasi. Baik, aku bisa menerima alasan itu. Tapi kenapa mesti Sakti? Apakah karena hari lahirnya? Kenapa bukan anak lain? Tanyaku mencoba mengulur waktu selama mungkin, mencari penolakan agar bisa lepas dari jebakan pernikahan ini. Sakti terlahir karena... Kata Om Panca mengambang. Karena apa, Om? Tanyaku. Karena kami juga melakukan ritual di Cungkup itu, jawab Om Panca. Aku tersentak. Inilah jawaban dari semuanya. Kenapa Sakti begitu aneh? Kenapa Sakti begitu tertarik dengan Cungkup itu? Sudah, tanyaku. Maaf? Sudah puas mencari masalah? Pernah berpikir kalau dampaknya akan sejauh ini, Om? Tanyaku. Om Panca tidak menjawab. Kepalanya menunduk, tangannya terkepal kuat seperti menahan emosinya. Om, ini alasanmu memintaku untuk datang ke tempat ini. Ini alasanmu agar aku mau menikah dengan orang yang tak kukenal sama sekali? Karena perbuatanmu, aku harus menanggung semuanya. Bentakku. Om Panca masih diam menunduk, tak bisa kulihat raut wajahnya. Apa kamu juga yang membuat ibuku bunuh diri? Tanyaku pelan. Om Panca mendongak. Jelas kulihat laki-laki ini mengalah dengan egonya. Air matanya mulai mengalir membasahi pipinya. Aku memang melakukan ritual untuk mendapatkan anak. Tapi aku bukan pembunuh, Sita. Bukan pembunuh apanya. Nyatanya sekarang aku dan kalian juga bakal mati kan? Tak perlu jenius untuk mencerna ini semua. Ada orang yang memanfaatkanmu untuk mencari tumbal, begitu kan? Tanyaku lancar. Do, dengan kamu bertemu Danyang di tempat itu, berarti memang kamu yang dipilih. Maaf ya, Do. Ini bukan cuma untuk keluarga kalian. Aku takut malapetaka itu akan datang. Ucap Basugi lembut. Aku memejamkan mata, menghirup napas panjang dan dalam. Aku memikirkan semua resiko yang akan terjadi.
Baik, aku akan menikah dengannya. Tapi aku punya satu syarat. Om Panca segera mendongak. Apa? Biar Om lakukan. Jawabnya. Setelah menikah, aku tidak mau disentuh olehnya. Ucapku. Semua orang di ruangan itu tercengang. Mereka saling tatap satu sama lain. Cip, sampean orang ngandani babakan ritual iku. Jip, kamu tidak memberitahu soal ritual itu. Tanya Mbah Sugi padanya. Najib menggeleng. Kalau aku memberitahu, pasti dia langsung menolak. Ucap Najib sambil menyesap rokok di tangannya. Mbah Sugi tidak menjawab. Ia berpaling ke arahku dan berkata lembut. Dok, salah satu syarat agar ritual itu berhasil adalah dengan sepasang suami istri yang sudah melakukan hubungan badan. Ucap Mbah Sugi. Seperti disambar petir, mata kananku berkedut. Apalagi ini, bukannya Najib mengatakan kalau ritual yang akan dilakukan itu hanya mengambil bambu di keranda, kemudian menancapkan di rumah yang sudah ia tandai. Aku memijat pelipisku lagi, tak menyangka jika harus sampai seperti ini. Kalau begini caranya, Najib dong yang diuntungkan. Baik, terserah kalian saja. Tapi aku mau Om Panca menjamin semuanya. Ingat, semuanya. Ucapku sambil mengusap air mata yang sudah berada di ujung mataku. Aku pastikan kalau Najib laki-laki yang bertanggung jawab. Ucap Om Panca serius. Sedangkan Najib masih seperti orang melamun. Sejak tadi ia hanya diam memperhatikan kami. Entah apa yang ada di dalam pikirannya saat ini, aku tak mau menduga. Prosesi pernikahanku dengan Najib begitu sederhana. Aku tak memakai riasan apapun. Upacara sakral itu juga hanya dihadiri oleh beberapa orang saja. Maaf ya, Nduk, ucap Nekmar. Perempuan itu menangis terseduh. Ia memelukku erat, seolah meminta penenangan yang tak bisa kuberikan. Yah, beginilah hidup. Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Baru semalam aku diperlihatkan berbagai macam jenis demit. Siangnya, aku sudah menjadi istri dari orang yang sama sekali tak kukenal sebelumnya. Malam kembali menjelang. Aku dan Najib sudah melakukan semua yang diperintahkan oleh Mbah Sugi, meski tanpa ada perasaan apapun. Tapi itulah salah satu syarat agar aku dan yang lainnya bisa selamat dari malapetaka ini. Bersiaplah, setelah ini kita pergi ke rumah Mbah Sugi, baru ke cungkup terkutuk itu, kata Najib. Aku harus melakukan ini sendiri, tanyaku padanya. Najib menoleh ke arahku. Ia menghela napas panjang. Kita lakukan berdua, tapi aku punya satu permintaan, ucapnya. Apa? Meski dia suamiku sekarang, rasanya masih sangat canggung untuk menunjukkan kemesraan. Ingat aku menikah dengannya karena ritual bodoh itu. Jangan menangis kalau aku benar-benar mati, ucapnya sambil nyengir memamerkan gigi. Sial, baru saja menikah sudah menjanda, ucapku spontan. Kami saling tatap, lalu tertawa bersamaan. Sungguh rasanya semenit ini seperti menjalani hidup normal layaknya orang lainnya. Kami berjalan dalam diam, menembus kabutnya malam. Masing-masing dari kami menggenggam senter untuk menerangi jalanan. Apa tidak ada warga yang tahu kalau Kromo Leo muncul kembali?
Apa tidak ada warga yang tahu kalau Kromolio muncul kembali? Tanyaku pada Najib. Mungkin mereka sudah menyadari, tapi menolak untuk tahu lebih jauh. Lagi pula masalah ini memang disimpan rapat-rapat. Lalu bagaimana kalau dalang dari semua ini menyadari apa yang sedang kita lakukan? Tanyaku sambil berusaha menghindari genangan air. Najib berhenti mendadak. Ia menoleh ke arahku dengan tatapannya seperti orang linglung. "Hei!" Panggilku panik, takut laki-laki ini kesurupan demit kampung. Najib mengerjap. "Aku tadi sudah matiin kompor belum ya?" tanyanya. "Bangsat!" Umpatku langsung mendahuluinya.